Baik, selamat datang di perkuliahan data mining. Kita akan membahas materi tentang sequential pattern mining. Berikut adalah outline yang akan dibahas pada pertemuan ini. Sequence atau urutan ya. Sebuah sequence adalah urutan dari elemen-elemen atau disebut transaksi. Dinotasikan dalam S sampai dengan E1, E2, E3, dan seterusnya, di mana setiap elemen E terdiri dari kumpulan-kumpulan kejadian atau item. Jadi I bisa terdiri dari kejadian atau item I1, I2, sampai IK. Setiap elemen merupakan atribut yang dihubungkan dengan suatu lokasi atau waktu tertentu. Karena ini adalah urutan ya, jadi ada aspek temporal atau waktunya. Panjang sequence S adalah banyaknya unsur-unsur sequence yang diberikan. Sebuah K sequence adalah sebuah sequence yang terdiri dari K kejadian. Ini kita akan lihat bersama sebuah tabel ya, database sequence, contohnya database customer, web data, event data, dan genome, gen ya, DNA. Pada database customer, sequence-nya adalah transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan oleh konsumen tertentu. Sedangkan elemen transaksi adalah item-item yang dibeli konsumen pada waktu T. Di sini kejadian adalah contoh item tersebut, yaitu buku, diary, produk, dan lain-lain. Jadi ada istilah sequence, elemen transaksi, dan kejadian atau item. Pada database web data, yang disebut sequence merupakan aktivitas browsing pada pengunjung web tertentu. Ya, jadi di suatu web tertentu ini aktivitas browsing pengunjungnya apa saja. Lalu elemen atau transaksinya adalah sekumpulan file-file yang telah dilihat pengunjung setelah melakukan mouse click, dan event atau kejadian, item atau kejadiannya adalah homepage, index page, jadi file-file apa, kontak info, tab-tab apa yang dilihat. Pada database event data yang disebut sequence adalah kejadian-kejadian yang dihasilkan oleh sensor tertentu. Kemudian elemen atau transaksinya adalah kejadian-kejadian yang timbul dari suatu sensor T pada suatu waktu T. Dan kejadian atau itemnya, apa kejadiannya? Contohnya tanda alarm yang dihasilkan oleh sensor. Pada database genome sequence, contoh sequence-nya adalah DNA sequence dari spesies tertentu, elemen transaksinya adalah elemen DNA dari sequence, dan kejadian atau itemnya adalah apa elemen DNA-nya tersebut, ATGC kode proteinnya ya. Jadi seperti itu gambarannya antara sequence, elemen, transaksi, dan kejadian. Ya, kalau sequence ini ada rentang waktunya, urut-urutannya, sequence yang di sini lahir lebih dulu dibanding yang sini dan seterusnya. Ini elemen transaksi ya, dan ada kejadiannya. Contoh web sequence ini terjadi memiliki elemen-elemen transaksi ya. Seperti ini contoh dari web sequence. Lalu sequence kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh ledakan nuklir ya pada 3 Mile Island. Literaturnya. Ya nih sequence kejadiannya. Urut-urutan sampai ledakan nuklir. Kejadian atau ya. Lalu sequence buku check out pada perpustakaan. Sequence-nya ini ada judul-judul bukunya ya, itemnya. Mining sequential pattern. Sequential pattern adalah urutan list ya dari item set. Pada market basket yang sudah kita bahas, contohnya customer yang biasanya membeli Star Wars atau meminjam Star Wars, juga meminjam buku ini, Empire Strike dan Return of Jedi. Dan lain-lain ya, ini item apa yang dibeli dan ini asosiasi atau hubungannya, itu market basket. Lalu ada sequence transaksi yang berlawanan dari suatu transaksi tunggal. Transaksi kelompok berdasarkan customer ID, ini disebut customer sequence. Lalu subsequent atau subsequent, jadi sebuah sequence A1 sampai AN terdapat dalam sequence lain, misalnya B1 sampai BM, di mana M lebih besar dari N karena supersetnya ya, sedangkan ini kan A adalah subsetnya.
Ini dikatakan sebuah sekuen terdapat pada sekuen lain ya B jika terdapat integer I1 kurang dari I2 sampai kurang dari IN, maka A1 adalah subset dari B11, A2 subset dari B11, BI1 dan seterusnya ya, AN subset dari BIN. Sebagai contoh kita lihat di sini ada sebuah data sequence ya atau supersetnya. Apakah ini ya terdiri dari 3 kejadian. Ada subsekuensi nih 2, 3, 5. Apakah mengandung subsequence 2? Ya ada gitu. Di sini kan ada 2 terus 3, 5 ada di sini, maka yes. Lalu 1, 2, 3, 4. Apakah mengandung? Di sini dijelaskan bahwa ini mengandung subsequence. Mengapa? Karena ini hanya terdapat di sini ya, tidak terdapat di sequence lain. Sedangkan ini ya, dia ada di lebih dari 2. Support sequence W didefinisikan sebagai bagian dari data sequence yang berisi W. Lalu sequential pattern adalah subsequence yang sering muncul, yaitu support sequence-nya lebih besar dari minimum support. Ya. Di sini dia munculannya hanya 1 kali di sini. Kan ini kan 2 kali. Di sini dan di sini. Sequential pattern mining yaitu secara definisi terdapat database sequence, lalu ada minimum support ya yang ditetapkan, dan di sini pekerjaannya adalah untuk menemukan semua subsequence ya, atau frequent item set kalau kita belajar market basket, dengan user-user yang mendukung ini harus lebih dari minimum support. Misalkan minimum supportnya 2, ya berarti ada 2 subsequence di dalam sequence tersebut, harus lebih, tidak boleh kurang. Pada sequential pattern mining, algoritmanya memiliki 5 langkah yang dimulai dari sorting phase, yang kedua large item set phase, ketiga transformation phase, keempat sequence phase, dan kelima maximal phase. Di sini ada contoh kasus ya, customer ID dan item atau itemnya, eventnya belanja, dan ini item yang dibelanjakan per customer ID. Pada sort phase, ini mengurutkan berdasarkan customer ID sebagai major key. Nah, di sini diurutkan berdasarkan customer ID sebagai major key-nya. Lalu, di sini dibuatlah customer sequence, di mana customer ID 1, customer sequence-nya ada ini ya, 10,50 sebagai satu subsequence, lalu 20, 30, 40. Demikian juga dengan customer 2 ini ya. Di sini kan ada 4 item, 10, 30, 40, dan subset 30,50. Demikian juga ini sampai terakhir ya. 4 ini hanya 3 item, 5 hanya 2 item. Itu sort phase ya, langkah pertama, sort atau urutkan. Selanjutnya di sini fase yang kedua yaitu large item set phase, ada 2 langkah, yaitu yang pertama menentukan large item set dan dilanjutkan dengan memetakan item set. Nah, sebagai contoh tadi kita punya 5 customer ID ya, 5 ID yang sudah dirangkum masing-masing item setnya untuk setiap customer ID. Selanjutnya di sini akan dibuat tabel item set ya, item set yang berisi item-item apa dan item set apa yang ada di dalam customer sequence. Dihitung supportnya. Yang pertama 10 ini ada customer yang membeli 10 ada 4 ya. Supportnya 4, 20 ada 1, 2 ada 2, 30 ada 1, 2. Nah ini di sini kan ada 2, 30, tetapi ini kan satu customer yang sama ya, dihitung 1 jadinya. Dia ada 1, 2, 3, 4 ya, 30. 4-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4-nya ada 4, 50-nya ada 50-nya ada 1, 1, 2,
34 ya. Jadi sini ya. Jadi dari 10, 20, 30, 40, 50. Lalu ada item setnya juga 10,50 nih pasangan ya. 10,50 ini ada satu saja dan 30,50 ada satu. Oke, selanjutnya kita udah punya support. Misalnya kan ditentukan bahwa minimum support adalah 40%. Jadi, kita akan hitung minimum support 40% ini dikali 5, yaitu banyaknya customer ID. Ya. Maka 40% kali 5, ini ada 2. 40% dari 5 ada 2, ini ada berarti 2 customer sequence. Kita akan lihat, karena 2, maka support yang kurang dari 2 akan dihapus. Selanjutnya ini yang tersisa akan dipetakan ke sini ya. 10 itu ke 1, 20 ke 2, 33, 44, 50 ke 5. Jadi misalnya apabila 10,50 ini masuk ya sebagai large item set, masuk ke dalam large item set, maka dipetakan menjadi kode 6 dan seterusnya begitu. Yang ketiga, transformation phase. Ini menghapus non-large item set, lalu memetakan large item set ke suatu integer. Di sini contohnya ya, sequence. Kita gunakan data yang sama, eventnya. Nah, ini itemnya. Di sini transformasinya ke customer sequence seperti ini. Pisahkan menjadi transaksi-transaksi tunggal. Karena sebelumnya kita sudah punya kodenya ya, kode pemetaannya 10 itu adalah 1, 50 adalah 5. Maka setelah dipisahkan, kita bisa kodekan setelah pemetaan pada langkah transformasi ya. Ini juga 1, 3, 4, 3, 5 seperti itu. Jadi bisa pisahkan. Ini original sequence-nya ya. Dan seterusnya. Lalu di sini contoh untuk transformation, misalkan customer ID dan ini original customer sequence. Lalu transformnya ini dipetakan sendiri-sendiri ya. Ini setelah mapping. Dicari large item setnya lalu dipetakan aja ke kode, sebuah kode. Yang keempat, sequential phase, yaitu menggunakan set large item set untuk mencari hasil sequence tertentu. Ada dua jenis algoritma, yaitu count all dan count sum. Yang count all ini adalah algoritma a priori all, yang count sum algoritma a priori sum, dan algoritma dynamic sum. Selanjutnya, sequential pattern mining. Di sini kita sudah punya customer sequence ya, yang dipetakan dengan kode seperti ini ya, tadi 10, 50. Tapi kodenya sudah diubah seperti ini, karena sudah dipetakan. Di sini kita akan mendata ya, jadi large item set 1 sequence, kita akan hitung ya, sequence yang mengandung 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mengandung 1 ini di sini warnai merah ya, itu ada supportnya ada 4, mengandung 2 ada 1, 2, yang mengandung 3 ada 1, 2, 3, 4 ya. Kenapa ini dihitung satu kali ya? Karena di dalam satu transaksi kan. Masih satu customer. Kemudian 4 ada 1, 2, 3, 4. Dan 5 ada 1, 2, 3, 4 juga. Ya, second dan support. Selanjutnya kita akan buat large 2 sequence. Tadi yang satu sequence, sekarang 2. 2 itu kombinasinya bisa 1, 2, 1, 3, 1, 4 ya dari semua item yang ada di sini ya. Jadi tapi dia tidak berulang ya. Jadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Jadi 1, 2 sama 2, 1 itu dianggap sama gitu. Tidak bolak-balik. 1, 2 kita lihat ada yang mengandung transaksi yang mengandung sequence 1, 2 ya, di dalam setiap transaksinya ada 1 dan 2. Di sini ada 2. Lalu 1, 3 ada ini ya, 1, 3, 1, 2, 3, 4 ya. 4 ini mengandung 1, 3. Kalau 1, 4 ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 5 ada 1, 2, 3. 1 ini kan ada ya 2. 1, 5 juga di sini 3 harusnya ya. Lalu 2, 3 dihitung lagi ya. 1, 2.
dan seterusnya, seperti itu ya. Itu dihitung supportnya. Sekarang kita lanjutkan lagi menjadi large 3 sequence. Nah, ini large 3 sequence berarti kombinasi 33 subsetnya 123, 124, 134, 135, 234, yaitu dari kombinasi dari 5 nilai ini yang kode yang dipetakan tadi. 123 ada 1, 2, ada 2 ya. 124 ada yang mengandung sequence 124 ini. 1, 2, ada 2 ya. 134 ada 1, 2, 3. Boleh bolak-balik ya. 135 ada 1, 2. Tidak boleh bolak-balik ya. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 2, 3, 4. Ada 1, 2, ada 2 ya. Seperti itu. Dilanjutkan terus sampai large 4 sequence. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5. Masing-masing dihitung. 1, 2, 3, 4 ada 2, 1, 3, 4, 5. Ada 1 aja di sini. Nah, ini dicoret karena tadi minimum supportnya kan 2. Maka yang kelima adalah maksimum phase. Di sini yang pertama kita punya S, itu adalah set, seluruh large item set, dan N jarak terpanjang sequence. Dari langkah sebelumnya kita punya sequence terpanjang adalah 4 ya, N-nya. Jadi di sini algoritmanya untuk maksimum phase yaitu K dimulai dari N sampai 1, ini K minus minus mundur ya. Dari setiap K sequence di sequence N, lakukan ini, menghapus S dari semua subsequence-nya. Artinya kita akan mencari pattern atau pola yang memenuhi minimum support tetapi bukan merupakan subset dari sequence berikutnya. Ini ilustrasinya ya, kita punya sequence 1 sequence, 2 sequence, ya, 3 sequence, dan 4 sequence yang terakhir. Mulai dari N sama dengan 4 ya, jadi jalannya di sini mundur. Kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, lalu di sini mundur ke sini. Kan dihapus ya. Dihapus itu yang diambil ya sebagai polanya, pola terpanjang, ini S kan. Lalu di sini kita akan menghapus subsequence yang mengandung ini ya. Kita tidak mengikutkan. Karena apa? Kan berulang nantinya. Subsetnya kalau muncul di sini kan sudah dijelaskan di sini. Nah, kita lihat yang mengandung item-item 1, 2, 3, 4 kan ini mengandung. Yang tidak ini ya. Jadi ini diambil sebagai polanya. Lalu mundur lagi ke 2 sequence. Dari 1, 3, 5 ini ya. Ini kan berulang semua. Mengandung 1, 2, 3, 5. Ada 1, 2, ada 3, 5. Yang tidak ada cuma ini. Ya ini yang diambil ya. Ya kita sampai 2 sequence saja. Kalau di sini kan cuma 1, tidak membentuk pola. Maka kita dapat ini ya. Large item setnya ada 4, 5, 1, 3, 5, dan 1, 2, 3, 4. Yang ini tidak berulang. Demikian hasilnya. Terima kasih. Silakan dicoba latihan soalnya untuk daftar transaksi pembelian customer. Carilah pola urutan pembelian item yang dilakukan customer dengan minimum supportnya 2 item. Jadi tadi dipilih yang memenuhi 2 item.